Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Fatihah. Dan kita masuk pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah pada kami kepada jalan-Mu yang lurus. Sudah layak seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim setelah sebelumnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seseorang sudah beribadah hanya kepada Allah, kemudian berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah, maka sudah layak seorang muslim mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami akan jalan-Mu yang lurus. Sebelum saya jelaskan tentang makna ihdinas siratal mustaqim, ada 3 kata dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pertama, ihdina. Di sini ada kalimat hidayah. Kemudian as-sirat, kemudian mustaqim. Apa 3 makna ini? Pertama, hidayah. Hidayah itu terbagi menjadi 4. Apa saja hidayah itu? Pertama, hidayatu ilham. Hidayah yang disebut dengan hidayah ilham. Ilham itu artinya Allah menggerakkan kepada kita untuk melalui sesuatu yang sifatnya tabiat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini ada kata-kata alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Dan dia pula yang qaddar. Kemudian mentakdirkan sesuatu fahada. Dan dia pula yang memberikan hidayah. Maksud hidayah di sini hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini hidayah umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan manusia untuk mencari rizkinya. Seperti orang-orang yang berada di tepi lautan, maka Allah gerakkan untuk mencari rizkinya di lautan. Bagi orang-orang yang hidup di perkebunan dan di ladang, maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan mencari rizkinya di kebun dan ladang. Artinya ini fitrah manusia, hidayah seperti ini. Ini disebut namanya hidayatul ilham. Allah Subhanahu wa taala berikan
hidayah seperti ini digerakkan oleh Allah Azza wa Jal, manusia ini mencari rizkinya masing-masing sesuai dengan kemampuan dia dan jurusan dia tentu. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad. Hidayah irsyad ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau menunjuki manusia kepada jalan Allah yang lurus. Dan siapapun bisa melakukannya. Karena hidayatul irsyad ini seseorang menjelaskan kepada orang lain ini salah, ini benar, ini hak, ini batil, ini ibadah, ini bukan, ini maksiat, ini taat dan begitu seterusnya. Antum juga bisa mengarahkan manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya hidayatul taufik. Dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Karena hidayatul taufik ini tidak dimiliki kecuali Allah anugerahkan kepada hamba yang dikehendakinya. Karena tidak semua hamba itu mendapatkan hidayah. Makanya taufik inilah yang kita minta setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya hidayatul taufik. Karena kalau orang sudah diberikan hidayah, tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Sebagaimana orang yang disesatkan Allah, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Hidayah ini tidak dimiliki walaupun seorang nabi. Makanya Nabi SAW difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Kalau engkau sekuat tenaga wahai Muhammad memberikan hidayah kepada mereka orang-orang Quraisy itu, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada siapa yang disesatkannya. Walaupun Rasul sesemangat apapun menunjuki manusia ke jalan hidayah, kalau Allah sudah menetapkan si fulan sesat, tidak mungkin dapat hidayah. Bahkan orang yang terdekat bagi Nabi sekalipun, seperti Abu Talib, orang yang mencintai Nabi dan yang dicintai Nabi. Lihat Abu Talib itu, dia mencintai Nabi dan dicintai Nabi. Bukti kecintaan Abu Talib kepada Rasul, ketika datang para pembesar Quraisy mengancam dakwah Nabi SAW. Kemudian dia didatangi oleh para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha dinana wa farraqa jama'atan. Wahai Abu Talib, anak saudaramu itu, ponakanmu itu, maksudnya Rasulullah, sudah mencela Tuhan-Tuhan kami, sudah membodoh-bodohkan agama kami, sudah mencerai-beraikan barisan kami. Kalau engkau tidak mencegahnya, kami yang akan mencegahnya. Abu Talib keesokan harinya datang kepada Rasulullah, menyampaikan tekanan dari para pembesar Quraisy dan meminta agar Nabi SAW berhenti sementara. Tapi Nabi SAW mengatakan di hadapan Abi Talib, walaupun perkataan ini ala dha'fir riwayat, ada yang mengatakan dhaif riwayatnya, tapi masyhur dicatat oleh ahli sejarah. Kata Nabi SAW, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ala an atruk hadal amra wallahi ma taraktuhu. Kalau seandainya mereka orang-orang musyrik menekan diriku dengan membata hari, kemudian meletakkan di tangan kanan, sebagian mereka membawa bulan dan meletakkan di tangan kiri,
agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, wahai pamanku, demi Allah aku tidak mungkin meninggalkan. Maka Abu Talib mengatakan, kalau itu yang kau mau wahai Muhammad, qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta. Ya sudah kalau gitu, katakan sesukamu, lakukan sekehendakmu. Saya akan berusaha menolong. Itulah mauqifnya Abu Talib. Karena cintanya Abu Talib kepada Rasulullah, bahkan membiarkan Ali putranya untuk masuk Islam. Kemudian bentuk kecintaan Rasul kepada Abu Talib, keinginan Nabi SAW agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya ketika Abu Talib lama hadaratul wafat, ketika wafat sudah menjemput Abu Talib, saat detik-detik sakaratul maut itu, Nabi berada di telinga kanannya dan mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah." Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, karena aku bisa berhujah dengan kalimat itu, aku akan selamat. Rupanya di samping kirinya dibisikkan pula di telinga kirinya oleh Abu Jahal CS dan mengatakan, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan membenci agama moyangmu Abdul Muttalib? Sampai hembusan nafas terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasul sangat ingin agar Abu Talib itu masuk Islam. Makanya peristiwa ini menjadikan sedih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ayahanda Abu Bakar namanya Abu Quhafa masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kemudian Abu Quhafa mandi, kemudian menyemir rambutnya yang sudah beruban menjadi warna yang berbeda gitu. Boleh menyemir rambut tapi jangan warna hitam. Kemudian Abu Bakar membawa Abu Quhafa ke hadapan Nabi SAW untuk berbaiat dan masuk Islam. Ketika tangan Abu Quhafa menjabat tangan Nabi SAW untuk baiat dan masuk Islam, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Harusnya Abu Bakar senang ayahnya mau masuk Islam, tapi Abu Bakar menangis. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Wa ma yubkika ya Abu Bakr?" Hei Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, law kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an yakun." Ya Rasulullah, kalau seandainya yang menjabat tangan itu bukan tangan bapakku, tapi tangan paman, maksudnya siapa? Abu Talib. Khairun alayya min an yakun, itu lebih baik dibandingkan diriku daripada keislaman ayah. Kenapa Abu Bakar ngomong begitu? Karena tahu perasaan Rasul saat mengetahui Abu Talib meninggal dalam posisi kafir. Tapi Nabi SAW tidak berhenti sampai di sini. Dia minta ampun kepada Allah agar Abu Talib diampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Ma kana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba." Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada seorang musyrik walaupun masih ada hubungan kerabat. Turun ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innaka la tahdi ila man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi hidayah taufik itu mahal.
tidak dimiliki para nabi. Karena hidayah taufik itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ada nama hidayah ikhtiaril khair. Hidayah memilih sesuatu yang baik. Wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah. Dan kami telah berikan kau dua jalan. Ini jalan ke sorga, ini jalan ke neraka. Pemilih yang mana? Di dunia ini cuma ada dua jalan saja. Jalan menuju neraka, dan itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua jalan menuju sorga, dan ini pun sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Allah sudah memberikan mata kepada kita. Allah sudah memberikan telinga kepada kita. Allah sudah memberikan akal pikiran kepada kita, tangan dan kaki. Kita diberikan kehendak untuk memilih. Maka kalau seandainya kita bisa memilih kebaikan, berarti itu puncak daripada hidayah. Hidayah ikhtiaril khair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ulama mengatakan hidayah ikhtiar khairi berada di bawah hidayatut taufik. Baik. Itu makna yang pertama hidayah. Ihdina as-sirat. Ada yang membacanya dengan sin as-sirat, ada yang mengatakan sad as-sirat. Asalnya sin sirat, kemudian orang Arab susah menyebutnya akhirnya jadi sad. Asalnya sirat jadi sirat gitu. Sad. Dad gimana itu? Sad, dad, ta, dha. Kalau bahasa makhrajnya ya. Jadi asalnya sin as-sirat. Jadi as-sirat gitu. Baik. Artinya sirat itu jalan. Sirat itu jalan. Ada yang mengatakan jembatan. Jembatan siratal mustaqim. Yang dimaksud di sini sirat itu artinya jalan. Dan jalan ini harus tersifati. Makanya setelahnya disebut mustaqim. Mustaqim itu lurus. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim itu satu, harus lurus mustaqim. Tidak boleh bengkok. Yang kedua, harus singkat, tidak boleh jauh. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti sebuah jalan, berjalan di sebuah jalan yang di situ terdapat ilmu agama, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Allah singkatkan. Kalau yang lain jauh ke sana kemari, dia singkat. Di jalan itu harus singkat, jangan jauh-jauh. Lelah, capek kalau jauh. Kemudian jalan itu harus luas, tidak boleh sempit. Kalau sempit susah mau jalan. Jadi dia harus lurus, harus dekat, harus luas, dan harus satu. Tidak boleh belok sana belok sini. Makanya Nabi SAW pernah menggaris satu garisan ke atas, di garisnya, dan mengatakan hada sirati. Inilah jalanku, kata Rasul. Tiba-tiba menggaris ke kiri kanan. Sat, kata Rasul. Yang ke kiri kanan ini subul, jalan-jalan. Terdapat syaitan di situ. Kemudian dia membacakan ayat, inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Inilah jalanku yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya karena akan memecah belah kalian. Itu makna sirat al-mustaqim. Tapi kita masuk pada tafsirnya. Ihdina sirat, ihdina. Apa makna ihdina? Ada 3 makna kata para ulama kalimat ihdina. Pertama, ihdina itu artinya sabitna. Ya Allah, tetapkan hidayah untuk.
Kenapa makna sabitna? Karena kalimat ihdinas siratal mustaqim ini bukan hanya diucapkan oleh kita orang biasa. Nabi juga mengucapkan ihdinas siratal mustaqim kan. Nabi loh yang sudah jelas-jelas dia yang membawa petunjuk Allah, beliau pun selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya. Apalagi Nabi itu salatnya bukan wajib saja, yang sunnah-sunnah, bahkan salat malam itu wajib bagi Nabi. Tapi lewat padanya kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya sabitna, tetapkan gitu ya, kepada jalanmu yang lurus. Sebagaimana doa Rasul, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itulah makna ihdina yang pertama. Makna yang kedua, ihdina itu artinya zidna. Zidna ila sirati mustaqim. Ya Rabb, tambahkan kembali kepada jalanmu yang lurus. Makanya Nabi SAW pun ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu dipanjatkan apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan pengetahuan kepadaku. Itu Nabi yang ngomong tuh. Apalagi kita Nabi saja yang sudah banyak ilmunya mengatakan Rabbi zidni ilma, kita pula tak pernah mengatakan Rabbi zidni ilma. Maka ihdina itu artinya zidna. Ada juga yang mengatakan ihdina yang ketiga artinya wafikna ilal mustaqbal, berikan taufik kepada masa depan sebagaimana engkau memberikan taufik di masa lalu. Karena kan belum tentu kita ini wafat dalam posisi husnul khatimah, kita hanya berharap kan. Orang itu hanya berharap karena ingat bahwa al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhir, bukan awal, bukan tengah. Walaupun yang menentukan akhir juga adalah awal dan tengah, tetapi yang ditentukan adalah akhirnya. Maka ketika ihdina itu kita meminta bahwa akhir kita diberikan taufik sehingga mati dalam posisi husnul khatimah. Itu mana ihdina. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu siratal mustaqim itu apa maknanya? Ada 3 penafsiran para ulama yang dimaksud siratal mustaqim. Pertama, penafsiran yang pertama, maksudnya siratal mustaqim di sini adalah al-Islam. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, maksudnya jalan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana firman-Nya, "Wa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhaiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang dikehendaki Allah, orang ini dapat hidayah, kata Allah. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan bukakan dadanya menerima Islam. Tetapi barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, kata Allah, maka dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka siratal mustaqim artinya al-Islam. Dan ini nikmat, karena tidak ada nikmat yang paling besar melebihi hidayatul Islam. Nikmatul Islam itu senikmat-nikmatnya hidayah. Makanya Allah mengatakan, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Kemudian yang kedua, siratal mustaqim itu artinya an-nabi. Nabi SAW itu siratal mustaqim.
Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami agar bisa mengikuti Nabi. Itu maksudnya. Ya, karena Nabi SAW yang telah mengarahkan kita untuk bagaimana caranya menyembah Allah Azza wa Jalla. Hanya lewat jalur beliaulah kita bisa menyembah Allah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Dan tidak bertentangan antara tiga penafsiran ini. Sebab ketika kita ini masuk ke dalam Islam, secara otomatis kita mengikuti Nabi SAW. Ketika kita mengikuti Nabi SAW, secara otomatis mengikuti Al-Quran. Berarti siratal mustaqim itu artinya Islam, Nabi, dan Quran. Ketika orang masuk Islam, otomatis dia mengikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi, otomatis dia mengikuti Quran. Itulah siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah aku bahagia dengan sesuatu dari Islam, sesuatu yang sangat bahagia ketika hatiku tidak dimasukkan sama sekali dengan hawa nafsu. Abdullah bin Umar bangga dengan nikmat Islam. Kemudian Qatadah mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam id akhrajani minasyirki ilal Islam aw asamani fil Islam an yakuna li fihi hawa." Aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih besar bagiku. Apakah ketika Allah mengeluarkan aku dari kesyirikan ke dalam Islam, ataukah ketika Allah menjaga diriku dalam Islam sehingga tidak ada hawa nafsu masuk dalam hatiku. Mujahid juga mengatakan, "Ma adri ayyan ni'mataini alayya a'zam in hadani lil Islam au afanillahu minal ahwa." Aku tidak tahu lagi kedua nikmat mana lagi yang lebih besar bagiku. Apakah Allah memberikan hidayah untukku masuk Islam, ataukah Allah jaga diriku untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kemudian Al-Marwazi berkata kepada Imam Ahmad, "Man mata alal Islam, mata ala khairin." Siapa yang mati di atas Islam, mati di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, "Uskut. Walakin man mata alal Islami was sunnah, mata ala khair." Diam kamu. Tapi yang benar, siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, barulah dia mati di atas kebaikan. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani dia mengatakan kepada Ammarah, "Ya Ammarah, idza kana rajulu sahibas sunnatin wa jama'atin fala tas'al an ayyi halin kana fi." Wahai Ammarah, jika seseorang itu berada di atas sunnah dan jamaah, tidak di atas Islam dan ahli sunnah wa jamaah, jangan kau tanya lagi, pasti di atas kebaikan. Itulah hidayah.